Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, melanjutkan pembahasan penelitian kuantitatif kita secara komprehensif. Sebenarnya pokok-pokok dalam penelitian kuantitatif sudah saya sampaikan semua, mulai dari rumusan masalah sampai pengambilan kesimpulan. Skemanya seperti ini sudah saya sampaikan pada kalian semua. Sekarang kita mau membahas teknik atau sistematika pembuatan proposal dan sistematika penulisan hasil laporan penelitian yang kita sebut dengan skripsi. Pada umumnya ya memang secara internasional hasil penelitian, laporan hasil penelitian baik itu untuk S1, S2 maupun S3 di sekolah perguruan tinggi umum maupun keagamaan, negeri maupun swasta, itu secara teoritis terdiri dari 5 bab. Bab 1, judul babnya itu pendahuluan. Bab 2, judul babnya landasan teori dan kajian pustaka. Bab 3, judul babnya metodologi penelitian. Bab 5, judul babnya hasil penelitian. Sedangkan bab 5, judul babnya kesimpulan dan saran. Ada yang menulis bab 5 penutup juga ada. Nanti kita akan membahas satu persatu dari bab-bab yang harus ada di dalam penelitian. Bedanya proposal dan hasil penelitian. Proposal itu nanti hanya terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori atau landasan teori dan kajian pustaka, dan bab 3 metodologi. Itu proposal. Kalau sudah berupa laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang siap untuk disidangkan, itu nanti dilengkapi dengan bab 4 dan bab 5. Bab 4 itu hasil penelitiannya, bab 5 adalah penutup atau kesimpulan dan saran. Ini ada 2 versi, bab 5 ada yang menulis penutup, ada yang menulis kesimpulan dan saran. Nah, sekarang teknik pembuatan proposal. Ya. Proposal itu nanti harus terdiri dari 3 bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Apa yang dimaksud dengan proposal? Proposal adalah usulan. Kalau proposal penelitian berarti usulan penelitian. Usulan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini adalah proposal penelitian kuantitatif. Harus terdiri dari 3 bab. Kita mulai dari bab pertama. Ya. Bab pertama adalah pendahuluan. Di dalam bab pertama, apa saja yang harus ada pada bab pertama dengan judul bab pendahuluan itu? Bab pertama itu nanti terdiri dari absar ya, boleh 1.1 boleh, nanti tergantung teknik penulisannya. Terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masalah. Ya, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah apa yang kita sebutkan semua saja dulu, nanti kita rinci satu persatu. Jadi bab 1 judul babnya pendahuluan. Terdiri dari subbab. Subbab pertama adalah latar belakang masalah. Subbab kedua adalah rumusan masalah. Subbab ketiga adalah
tujuan penelitian, subbab keempat adalah manfaat penelitian. Pokoknya itu, ya. Jadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Manfaatnya apa? Ini kuantitatif. Kalau kualitatif biasanya dibatasi, ada pembatasan masalah, ya, ada pembatasan masalah dan sebagainya. Kalau kuantitatif itu sudah memenuhi. Jadi bab 1 itu hanya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian itu. Kita bahas mulai dari yang pertama, latar belakang masalah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Latar belakang masalah adalah nanti harus berisi masalah-masalah yang merupakan argumentasi, gitu, sampai peneliti itu memilih judul. Ya. Mengapa harus memilih judul seperti itu? Harus disesuaikan. Jadi alasannya apa? Itu ditulis dalam latar belakang masalah. Mengapa sampai menulis judul seperti itu? Ya. Latar belakang masalah itu latar belakang yang mendasari sampai peneliti itu tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam judul itu tadi. Misalkan hubungan antara kedisiplinan dengan prestasi belajar. Mengapa tertarik untuk diteliti? Tuangkan dalam latar belakang masalah tersebut. Nah, di dalam latar belakang masalah ini harus berisi tentang ada teorinya, ada dasar hukumnya, ada PP boleh, pakai Al-Quran juga boleh, pakai hadis boleh, ayat-ayat tertentu juga boleh. Dijelaskan mengapa harus meneliti kedisiplinan belajar, itu penting untuk diteliti. Mengapa harus meneliti keterkaitannya dengan prestasi belajar, dituangkan dalam latar belakang masalah secara singkat. Ada sedikit teorinya, ada sedikit landasan hukum ya boleh, kalau ada ayat mau dicantumkan boleh, hadis juga boleh. Itu jadi latar belakang masalah berisi sebab-sebab, alasan, argumen, sampai muncul judul seperti yang mau diteliti. Itu isi daripada latar belakang masalah. Yang kedua, bab 1, subbab yang kedua, rumusan masalah. Namanya saja rumusan masalah. Masalah-masalah yang harus diteliti itu harus dirumuskan, ya, harus dirumuskan terlebih dahulu. Kalau judulnya tadi apa, misalkan kedisiplinan belajar di madrasah Rodotus Syuban, misalkan kedisiplinan belajar siswa, gitu, hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar siswa madrasah aliyah Rodotus Syuban, misalkan judulnya seperti itu. Berarti poinnya kan kedisiplinan belajar dan prestasi belajar. Maka cara membuat rumusan masalah harus dirumuskan. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kedisiplinan belajar. Yang kedua, memberikan gambaran tentang prestasi belajar. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris boleh, bahasa Arab boleh, nahwu sorof boleh, ya. Bahasa Indonesia boleh, atau secara umum prestasi belajar secara umum juga boleh. Jadi ada 2 poin, kedisiplinan belajar dan prestasi belajar. Itu kalau PBA boleh, belajar bahasa Arabnya misalkan. Kalau prodi lain, jurusan lain seperti Jawa, ya bisa lah, hubungan antara kemapanan ekonomi terhadap atau dengan kesadaran membayar zakat. Zakat nanti apakah dikhususkan zakat fitrah atau zakat mal. Jadi kemapanan ekonomi dengan kesadaran membayar zakat, atau pengetahuan agama dengan kesadaran membayar zakat sesuai dengan
prodinya masing-masing. Jadi poinnya kalau saya singkat gitu, hubungan antara X dan Y. Gitu. X ini tergantung di siapa, boleh prestasi belajar boleh, gitu. Fasilitas pembelajaran boleh, kompetensi guru boleh, terserah. Yang jelas hubungan antara X dan Y. Maka cara membuat rumusan masalah menanyakan tentang X dan menanyakan tentang Y. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara X dengan Y? Nah, gitu. Secara simpel saya buat seperti itu. Tinggal menyesuaikan kalau judulnya itu hubungan antara prestasi belajar, kedisiplinan dengan prestasi belajar, maka rumusan masalah pertama adalah menanyakan bagaimana gambar jadi bagaimana prestasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah Rodotus Syubban. Bagaimana? Apakah sudah baik, kurang, atau sedang nanti? Hasil penelitian penyebaran angket nanti hasilnya bagaimana? Yang kedua, menanyakan tentang Y. Y-nya apa tadi? Prestasi belajar. Bagaimana prestasi belajar bahasa Arab siswa Madrasah Aliyah Rodotus Syubban tahun berapa? Nanti hasil angket. Bagaimana prestasi belajarnya? Tinggi, sedang, atau rendah? Dan yang menjadi poin rumusan masalah yang terakhir itu menanyakan adakah atau apakah ada, boleh, adakah hubungan antara kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar. Nah, ini nanti poinnya ketiga, inilah inti dari penelitian kuantitatif. Adakah? Pertanyaan kan, semuanya pertanyaan. Jadi, yang namanya rumusan masalah harus ditulis dalam kalimat tanya. Jadi, adakah hubungan antara prestasi belajar dan adakah hubungan antara kedisiplinan belajar dan prestasi belajar? Itu kalau hubungan. Kalau pengaruh, adakah pengaruh kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar? Kalau jawab, ya disesuaikan. Adakah kemapanan ekonomi berpengaruh terhadap kesadaran membayar infak, sedekah, dan zakat? Adakah hubungan antara kemapanan ekonomi dan sebagainya? Jadi ada 3 poin. Bagaimanakah X, bagaimanakah Y, apakah ada hubungan atau adakah pengaruh antara X dan Y. Harus ditulis dalam kalimat tanya. Itu cara membuat rumusan masalah. Jadi saya simpulkan rumusan masalah. Poin pertama harus ditulis dalam kalimat tanya. Poin kedua, gitu, menanyakan masing-masing variabel yang diteliti atau ditulis dengan bagaimanakah X, bagaimanakah Y. Yang terakhir, apakah ada hubungan X dengan Y atau apakah ada pengaruh X terhadap Y. Itu cara membuat rumusan masalah. Ya. Subbab yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian rumusnya adalah untuk mengetahui rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ini tadi ada 3, bagaimanakah X, bagaimanakah Y, apakah ada hubungan antara X dengan Y, ditulis dalam kalimat tanya, maka cara membuat tujuan penelitian tinggal menambah kalimat untuk mengetahui rumusan masalah. Itu kalau secara ringkas ditulis begitu. Kalau secara lengkap, untuk mengetahui bagaimanakah X, tapi ditulis dalam kalimat berita, tidak kalimat tanya. Poin kedua, untuk mengetahui bagaimanakah Y, tadi kan bertanya, bagaimanakah X? Nah, untuk mengetahui bagaimana itu tadi. Untuk mengetahui bagaimanakah X, untuk mengetahui bagaimanakah Y, dan untuk mengetahui apakah ada hubungan X dengan Y. Itu pokok-pokok dalam membuat tujuan penelitian. Tadi kan rumusan masalah bertanya. Lah tujuannya yaitu untuk mengetahui pertanyaan itu tadi. Apakah kedisiplinannya tinggi, prestasinya tinggi, ada hubungan dan tidak. Lah untuk mengetahui itu tujuan dari penelitian. Dan poin yang terakhir
poin yang terakhir itu adalah dalam bab 1, yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian nanti yang pertama, boleh kalian tulis lengkap, tapi sebagian juga boleh. Manfaat untuk peneliti. Apa manfaatnya? Kamu meneliti tadi loh, prestasi belajar dengan kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar itu manfaatnya kira-kira apa untuk peneliti? Untuk sekolah, untuk madrasah, manfaatnya apa? Untuk guru, manfaatnya apa? Untuk siswa, manfaatnya apa? Tulis poin-poinnya. Dan bahkan untuk perguruan tinggi itu sendiri, IPMAFA, manfaatnya dengan kamu meneliti itu, kira-kira apa? Tulis poin-poin. Setiap orang seleranya beda-beda. Kira-kira manfaatnya apa? Nah, kalian nanti bisa menulis melihat skripsi-skripsi terdahulu, manfaat penelitian itu poin-poinnya apa saja, ya kan? Untuk peneliti, untuk perguruan tinggi, untuk sekolah yang diteliti, untuk siswa, untuk guru, boleh 5, boleh 3, boleh 4 juga boleh, tapi jangan 2, sekurang-kurangnya 3. Itu ya. Jadi proposal bab pertama itu harus berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk bab 1 sampai di sini ya. Jadi poin-poinnya kalian harus tahu nanti kalau membuat proposal. Jadi bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Meskipun ada yang menulis hipotesis penelitian itu, ada yang ditulis di bab 1 juga ada. Tergantung kebijakan dan pedoman perguruan tinggi masing-masing. Tapi secara umum bab 1 itu terdiri dari itu tadi 5. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ada 4. Hipotesisnya pada umumnya ditaruh di bab 2. Gitu ya. Jadi nanti saya jelaskan di bab 2. Terima kasih. Kita sambung pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.